Oke, saya mulai ya untuk perkuliahan siang hari ini. Kita belajar metode numerik. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share screen. Ini materi nggak terlalu banyak sih untuk hari ini. Tapi perhatikan dulu aja ya. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 13. Kita mempelajari tentang turunan numerik. Jika terakhir kali kita kelas, pertemuan terakhir itu kita membahas tentang integral, integrasi numerik. Nah, lawannya integral adalah turunan yang akan kita pelajari pada hari ini, turunan numerik. Jadi di sini karena kita belajarnya tentang metode numerik, jadi semua yang di matematika dasar akan kita hitung secara numerik semuanya. Kalau integral sudah ada rumusnya yang pasti, tapi karena kita metode numerik, jadinya integrasi numerik. Gitu. Ini turunan numerik. Nah, biasanya diterapkannya turunan numerik ini pada bidang computer vision, COMVIS atau disingkat COMVIS, computer vision. Biasanya untuk edge detection, ya, edge detection atau deteksi tepi pada pemrosesan gambar, image processing. Nah, kalian kalau nanti belajar tentang COMVIS, computer vision, nanti belajarnya tentang pengolahan digital, lalu ada pengenalan pola, ada mungkin pernah pernah lihat buat sistem awal-awal corona dulu, kayak ada kamera CCTV, lalu mengukur, lalu mengotai kepala orang dengan suhunya gitu di dalam kamera CCTV. Nah, itu pun sebetulnya cara memberikan kotak atau POI istilahnya, point of interest-nya itu menggunakan edge detection. Jadi apakah itu orang atau bukan? Nah, dapat kita lihat edge detection di sini, garis tepi dari gambar sebuah objek, nanti dapat terlihat tepi-tepi objeknya. Nah, ini sebetulnya menggunakan fungsi dari turunan numerik. Implementasi lebih jauhnya ya, tapi kita belajar secara sederhananya dulu dari turunan numerik. Nah, kalau ingat yang pertemuan terakhir kita belajar integralnya. Sekarang kita belajar untuk turunannya. Turunan adalah lawan dari integral. Kalau integral itu anti turunan, kalau turunan ya turunan. Oke, misalkan ada fungsi y sama dengan 3x kuadrat. Nah, jika diturunkan dia menjadi 6x. Bisa dilihat tadi 2 kali 3 angka 2-nya dikurangi 1. Ini 6x. Seperti itu. Kalau seperti x pangkat 3 berarti per 3 dikali 3 kali x pangkat 3 min 1. Jadinya adalah 3 per 3 x pangkat 2 atau x pangkat 2. Ini adalah turunan. Kalau rumusnya secara umum dari turunan adalah seperti gambar yang saya tandai. Limit H sampai 0, lalu f x tambah h dikurangi fx per h. Ini rumus yang sedikit ribet, tapi ini rumus secara umum, rumus generalnya. Dari turunan.
Di sini dimisalkan ya, fx. Oh ya, kalau turunan itu biasanya turunan pertama diberikan tanda action. Hanya action. Oke, terangkan sedikit. Jadi kalau turunan pertama itu petiknya ada satu, yaitu f aksen. Kalau turunan kedua berarti ada dua petiknya, f aksennya ada dua. Lalu jika turunan ketiga ada 3 buah petik atau 3 buah aksen dan seterusnya sampai turunan ke n yang diinginkan. Ini menandakan aksen. Oke, di sini dicontohkan ada sebuah rumus yaitu fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 1. Bagaimana kita membuat turunannya? Nah, caranya adalah menggunakan fungsi yang ada di kolom sebelah kiri. Kita lihat fungsinya adalah fx plus h dikurangi fx per h. Oke, yang ini turunan pertamanya. Nah, tinggal kita masukkan fungsi tersebut ke dalam rumusnya. Jadi 3x plus h pangkat 2 plus 1 dikurangi x-nya. Ini adalah 3x pangkat 2 plus 1. Oke, lalu tinggal kita kita buat perkaliannya untuk x plus h pangkat 2 ini jadilah seperti ini. Lalu tinggal kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian jadi 6x plus 3h pangkat 2 per h. Tinggal kita lakukan istilahnya? Penyederhanaan. Jadinya h 6x plus 3h. Lalu tinggal dilakukan coret-coret untuk yang nilai penyebut sama bilang yang sama. Nah, jadilah 6x plus 3h. Nah, hanya kan di sini dengan 0. Sesuai dengan yang ada di jadinya dimasukkan 6x plus 3 kali 0. Jadinya adalah 6x. Nah, itu untuk menghitung turunan dari suatu fungsi. Itu cara menggunakan rumusnya. Kalau cara yang mudah, ya seperti ini. Tinggal dikurangi pangkatnya. Lalu, kan ini tadi 1/3x pangkat 3. Dan bagaimana turunannya? Itu dengan cara 3 di sini dikalikan ke jadi 3 dikali 1/3 x. Nah, 3 di sini dikurangi 1, jadinya 2. Lalu jadilah 3/3x pangkat 2 atau x pangkat 2. Nah, ya kita terapkan ke soal ini. Jika x pangkat 2 plus 1 sama dengan 2 dikalikan 3 ya, kali 2 dikali x pangkat 2-nya dikurangi 1. Jadinya x pangkat 1 plus 1. Nah, 1 ini kalau diturunkan dia menjadi tidak ada. Jadi kalau ini x kuadrat jika diturunkan menjadi 1x atau x saja. Nah, jika x diturunkan, dia akan menjadi 1. Kalau 1 diturunkan, dia menjadi tidak ada atau ya kosong gitu aja.
Jadi 1 di sini kalau diturunkan menjadi kosong, akhirnya menjadi 6x. Sesuai dengan yang ada pada rumus. Terserah nanti mau menerapkan pakai cara mudah atau cara yang mengikuti rumus ini, bisa apa-apa, semuanya benar. Nah, di turunan numerik ada 3 buah pendekatan yang digunakan, yaitu hampiran selisih maju atau forward. Forward itu maju, misal nonton film, nonton video di laptop kan ada tombol forward sama backward. Nah, forward itu mempercepat, itu maju. Sedangkan kalau selisih mundur itu disebut dengan backward. Lalu di sini hampiran selisih pusat atau central. Central difference approximation. Nah, ada 3 buah pendekatan ini yang akan digunakan pada turunan numerik. Hampiran selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Hampiran selisih maju, itu rumusnya seperti gambar yang ada di slide. Cara mudahnya berarti yang ini. F dan X0 jadi sama dengan F1 kurangi F0 per F. Lalu untuk hampiran selisih mundur, rumusnya adalah F dan X0 sama dengan 0 dikurangi F1 per H. Sedangkan untuk selisih pusat, F dan X0 dengan F1 dikurangi F-1 per 2H. Nah, seperti ini. Ini rumus gampangannya untuk turunan numerik, selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Bagaimana cara penggunaannya? Nanti ada contohnya. Nah, ini untuk tafsiran geometri atau secara grafik untuk selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Hanya itu di sini. Ini hal juga dapat disebut dengan bias. Selisih maju, kenapa kalau dikatakan selisih maju? Karena yang dihitung adalah X0 dengan X1. Sedangkan selisih mundur, X-1 dengan X0-nya. Kelihatan kalau X0 ke X1 kan maju. Kalau X0 sama X-1 berarti dia mundur. Nah, sedangkan kalau selisih pusat, dia menggunakan semuanya, selisih maju dan selisih mundur. Jadinya adalah X-1 sama plus 1. Ini. Itu yang membedakan pendekatan selisih maju, pendekatan selisih mundur, dan selisih pusat. Oke, nah ini ada rumus dari turunan pertama, selisih maju, mundur, sama pusat. Nah, ini selisih maju, kenapa ada 2? Maju, selisih maju. Yang membedakan adalah ordernya. Ini ada O, order 2 sama order 4. Oke, nanti misalkan ada soal hitung turunan numerik menggunakan pendekatan selisih maju. Tapi yang ingin diketahui adalah turunan pertamanya. Jadi bisa menggunakan rumus yang ini.
turunan pertama untuk selisih maju. Nah, jika yang ingin kita adalah turunan pertama, tapi ordo kedua, menggunakan ini, selisih majunya. Gitu. Ini udah ada rangkumannya untuk rumus selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Ini rumus untuk turunan pertama. Masih menggunakan F. Ini satu untuk turunan pertama. Nah, ini untuk turunan kedua, dia sudah menggunakan aksennya 2, petiknya 2. Ini rangkuman rumusnya. Ini sudah ada untuk selisih pusat, selisih mundur, selisih maju. Nah, itu pertanyaannya. Ini untuk turunan ketiga, dapat dilihat, aksennya ada 3, petiknya ada 3. Rumus untuk selisih maju dan selisih pusat. Bagaimana dengan selisih mundur? Sudah mulai rumit, tidak dapat diformulasikan, maka itu tidak ada sini untuk rumus turunan ketiga, selisih mundur. Ini untuk turunan keempat, selisih maju dan selisih pusat. Ini kalau turunan ketiga masih ada 3 petiknya, kalau turunan keempat tinggal diromawikan. Lalu bagaimana cara menghitungnya, cara menggunakannya, yaitu ini ada contoh soal, ada diberikan tabel sebagai berikut. Ada X dan Fx. X-nya 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, 2,1, 2,3, 2,5. Lalu nilai Fx-nya sudah tertera juga untuk 1,3 sampai 2,5. Dan ini soalnya adalah hitunglah F aksen 1,7 turunannya dari 1,7 ini ya berarti. Dengan rumus hampiran selisih pusat orde OH2 dan OH4-nya. Menggunakan selisih pusat. Ini harus ditandai selisih pusat. Itu yang dicari adalah turunan dari F aksen, turunan pertama dari F1,7. Bagaimanakah cara menghitungnya? Lihat di sini. Nah, ini rumus untuk turunan pertama, orde H2, kita lihat. Itu enggak. Ini 1 kurangi F min 1 per 2H. Oke, sama ya. Kita kembali. Kenapa kok apa? Itu terus di sini nih enggak dimasukkan karena tidak apa-apa, tidak dimasukkan, hanya juga bernilai 0 kalau di mana ya? Di sini tadi. Yang ini tidak usah dituliskan juga tidak apa-apa. Maaf. Ini akan bahwa saya lingkari. Oke, kembali lagi ke contoh soal. Sudah diketahui yang dicari adalah turunan pertama dari
selisih apa ini? Pusat. Oh, selisih pusat. Itu. Kembali lagi. Nah, yang dicari kan, yang harusnya dicari F1 sama F1 sama F-1. Ya kan sekarang F0-nya adalah pada titik 1,7. Kita lihat 1,7 di sini. Nah, F0-nya adalah 5,474. 5,474. F1 berarti F1 itu ini kan menjadi F0 nih, yang ini jadi F0. Lalu F1 berarti F yang ada di setelahnya F1. Sedangkan yang sebelumnya adalah F-1. F1-nya adalah 1,9, nilainya adalah 6,686. 6,686. Sedangkan F-1 adalah 4,482. 4,482. Nah, seperti ini. Tinggal dimasukkan rumus. F1 dikurangi F-1 adalah di bawah. Nah, di sini mengapa kok bisa bernilai 0,2? Karena selisih antara 1,5 dengan 1,7, 1,7 dengan 1,9 kan bernilai 0,2. Nah, inilah yang menjadi nilai H-nya. Nah, maka itu dimasukkan ke rumus, jadilah hanya 0,2. Tinggal dimasukkan. Jadi seperti ini, 6,686 dikurangi 4,482 per 2 kali 0,2 adalah 5,510. Nah, ini adalah turunan pertama dari 1,7. Seperti itu. Itu untuk menghitung turunan pertamanya. Jadi nanti tergantung soal keinginannya gimana. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, lalu bagaimana Pak dengan sisi pusat? Oh, tempatnya. Oke, kita bahas di sini. Jadi kan hanya untuk orde 2. Sekarang kita coba untuk kita lihat untuk H4 ini rumusnya gimana. Jadi pusat ini dia. Apa tuh? Min F2. Nah, min F2 plus 8 F1 min 8 F1 plus
F min 2 per 12 Nah, min F2. Min F2-nya berapa? Kita lihat. Oh ya, F2. Di sini, F2. Ini F min 2. F2-nya adalah 8,166. Jadi 8,166. Ditambah 8 dikali F1. Satunya 6,686. 6,686. Ini kurang. Dikurangi 8 kali F min 1. F min 1-nya adalah 4,482 ditambah F min 2. F min 2-nya adalah 3,669. 3,669 per 12. Berapa hasilnya? Saya pakai kalkulator dulu. Ini 8, 6, 5, 3, 5, 4, 6, dikurangi 35,856 plus 3,669 per 12 ini 0,2 sama dengan 13,135 per 12 kali 0,2. 5,4729. Nah, itu untuk menghitung untuk menghitung order 4 ya. Order 4 dari selisih pusat. Jadi seperti itu. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Karena kan rumusnya sudah diketahui, lalu soalnya sudah diketahui secara jelas. Jadi untuk mudah kita dalam mengerjakan soalnya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada yang ingin ditanyakan? Udah, Pak. Oke, kalau tidak ada, nanti ini ada latihan sedikit. Hanya ini saja.
Itu hitunglah turunan pertama 1,4 dengan rumus hampiran ratio order selisih pusat orde OH2. Kerjakan seperti pada contoh sebelumnya. Nah, soalnya ada pada tabel ini. Nah, ini satu empat nggak ada ya. Berarti belum saya berikan tabelnya nih. Oke, nanti saya betulkan dulu ini tabelnya, saya berikan. Lalu kerjakan seperti biasa, tulis dalam kertas, lalu foto upload ke Moodle. Seperti sebelum-sebelumnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Siap, bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Oke, terima kasih banyak kalau begitu. Ini saya betulkan dulu, nanti silakan cek ke Moodle ya kalau ingin melihatnya. Nanti langsung saya upload ke sana setelah saya perbaiki. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih banyak untuk waktu dan fokusnya siang hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.